Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik jamaah salat Isya wat tarawih wal witri Masjid At-Taubah wal Ghufran yang dirahmati Allah. Malam ini izinkan saya melanjutkan materi yang kemarin, masih tentang bagaimana kita belajar sabar dari para nabi dan rasul. Dan kemarin masih pada kesabaran yang dicontohkan oleh Nabi yang mulia, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang dikenal sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kalau tidak salah kemarin sampai pada kisah di sidangnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam oleh raja yang dolim, raja yang berkuasa ingin menguasai dunia ketika itu. Dan hasil persidangan dinyatakan Nabi Ibrahim terdakwa bersalah karena telah menghancurkan 300 berhala-berhala kecil, dan hukuman yang sepantasnya waktu itu adalah dibakar hidup-hidup. Nabi Ibrahim dengan sabar menerima hukuman itu. Coba Bapak Ibu, kalau yang dihukum kita tentu beda masalahnya. Ibrahim menerima dengan sabar walaupun keputusannya sepihak dan tidak ada pembela, sendiri menanggung resiko itu. Maka raja dengan bala tentaranya mengumpulkan kayu bakar, dibakarlah api dan diprediksi tinggi apinya sekitar 50 meter. Ibrahim diletakkan di pelontar batu, kemudian dilemparkan ke atas setinggi ratusan meter. Bisa dibayangkan Bapak Ibu kira-kira pelontarnya besarnya seberapa yang bisa melemparkan Ibrahim dalam tinggian ratusan meter dan jatuh di tengah kobaran api. Dalam kondisi yang amat kritis, banyak tawaran-tawaran, terutama dari malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Ya Ibrahim, maukah aku tolong? Apa jawabannya coba Bapak Ibu? Kata Ibrahim, aku hanya butuh pertolonganmu ya Allah. Aku hanya butuh pertolongan Allah ya Jibril. Jibril saja ditolak Bapak Ibu. Namun Allah juga mengerahkan bantuan melalui makhluk-makhluknya. Di antaranya adalah burung pipit. Burung pipit mencoba membantu Ibrahim dengan menurunkan 2 tetes air di atas kobaran api. Tentu nggak ada pengaruhnya. Api yang begitu besar setinggi Hotel Melia Purosani, masa cuma ditetesi 2 dari burung pipit, nggak ada pengaruhnya. Itu yang diucapkan oleh cicak. Dicicak menghina burung pipit, nggak ada gunanya ya burung pipit. Apa kata burung pipit? Aku hanya melaksanakan kewajibanku sebagai makhluk hidup. Besok kalau aku ditanya di akhirat, di pengadilan Qadhi Rabbul Jali, aku jawab aku sudah melaksanakan tugas. Perkara berhasil atau tidak, berpengaruh apa tidak, itu urusan Allah. Itulah burung pipit Bapak Ibu, yang mengajarkan kepada kita apapun yang kita miliki kita infakkan, kita sedekahkan, kita bantu orang lain walaupun mungkin tidak ada pengaruhnya. Tapi besok bisa kita jadikan jawaban ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Berbeda dengan cicak tadi, jangankan menolong, cicak malah meniup-niupkan agar apinya tambah besar. Maka sampai hari ini Bapak Ibu, kita punya tugas dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membunuh cecak. Membunuh cecak, walaupun mungkin cecaknya berbeda, cecak yang dulu sampai sekarang beda. Yang penting kita melakukan tugas perintah pesan dari Nabi tanpa banyak bertanya. Meskipun ada penelitian cecak itu mengandung bakteri seperti kotoran manusia, bakteri coli, dan di jari jemarinya Bapak Ibu banyak racun-racunnya. Kadang masuk ke dalam gelas, menginjak nasi, sayur, makanan. Maka Nabi tidak salah kalau memerintahkan membunuh cecak dengan cara yang baik. Gimana caranya? Langsung mati. Orang diperadali bututnya dulu, tarik, oket-oket terus guyon. Wah lucu ya. Itu namanya menyiksa. Langsung mati, ceplak itu. Orang diceprat, itu ada cecak itu. Gimana nih membunuhnya? Monggo nanti diakali sendiri caranya gimana membunuh cecak dengan cara yang baik. Bapak Ibu, selain itu Nabi ternyata ditolong oleh malaikat, bukan malaikat Jibril. Allah mengutuskan malaikat yang lain yang bernama malaikat Azil. Sinten Bapak Ibu? Azil, bukan Aziz. Enggak ada malaikat namanya Aziz. Azil ada. Azil artinya naungan. Jadi malaikat ini menaungi Ibrahim, nutupi Bapak Ibu, dan malaikat ini memiliki banyak sayap. Jadi dengan sayapnya mampu menutupi Nabi Ibrahim. Dalam satu riwayat, Raja Namrud menyaksikan di hadapan api yang berkobar-kobar, menyaksikan di tengah api Ibrahim sedang duduk di karpet seperti kedinginan pakai AC. Maka Namrud geram sekali, ini orang dibakar kok malah kademen. Dalam satu riwayat begitu. Itulah kesabaran Nabi Ibrahim, dibakar selama 3 hari Bapak Ibu. Bukan 3 jam, bukan 3 menit. Coba panjenengan dibakar 3 menit pun kosong nih. Apa kata Allah? Ya naru bardan kuli wassalaman Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu dan selamatkanlah Nabi Ibrahim. Ayat ini Bapak Ibu sekarang banyak diamalkan oleh pemuda-pemuda di Bantul. Karena katanya kalau mengamalkan ayat ini dibakar tidak mempan. Mau coba Bapak Ibu? Nanti pulang tarawih nggih, duduk di atas kompor, ceklek, membaca ayat tadi. Insya Allah hangus. Sudah bukan zamannya, sudah nggak ada lagi, kecuali bisa merubah diri menjadi cahaya. Jadi dalam penelitian lain, Ibrahim sudah keluar dari ruang dan waktu, badannya berubah menjadi cahaya. Cahaya bertemu dengan api, maka tidak mempan dibakar. Bapak Ibu, kasus pembakaran Ibrahim itu berlangsung 3 hari. Tanggal berapa Bapak Ibu? Ilmuwan menghitung mundur, ternyata kejadiannya tanggal 31 Desember, 1 Januari, dan 2 Januari. 3 hari. Bapak Ibu, tanggal 31 Desember malam 1 Januari biasanya apa yang dilakukan banyak orang? Pesta kembang api, memperingati tahun baru, membunyikan trompet. Paham ya? Mesti tahu arah pembicaraan saya. Nah Bapak Ibu, sekarang panjenengan sudah tahu. Ternyata Raja Namrud pada tanggal itu merayakan pembakaran Ibrahim. Berarti Bapak Ibu, kalau tanggal itu kita melakukan seperti itu, sama dengan agama mereka. Apa sih agama Namrud? Agamanya Majusi, menyembah api. Menyembah api.
Saya kadang curiga dengan pramuka yang di hari terakhir biasanya menyalakan api unggun, kemudian tepuk tangan, menari-nari seolah-olah menyembah api. Jangan-jangan itu ajaran agama Majusi itu. Kenapa nggak bisa dihilangkan dengan acara lain tanpa api unggun? Karena itu tradisi agama mereka. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, melarang kita melakukan tiruan atau meniru praktek agama lain yang disebut dengan istilah tasabuh. Jadi harus bikin acara sendiri. Alhamdulillah di Jogja sudah banyak acara di malam tahun baru, malah pengajian di masjid-masjid besar terutama. Nggak salah, itu malah lebih bagus daripada walaupun nggak sadar, kalau cuma membunyikan trompet, cuma nyalakan kembang api, tapi walaupun nggak sadar itu sama saja kita ikut-ikutan dengan agama mereka. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau tadi nggak tahu nggak ada masalah. Sekarang panjenengan sudah tahu. Saya serahkan pada jenengan mau meneruskan atau tidak. Biasanya saya setelah ngisi seperti ini besok nggak dipakai lagi. Nggak apa-apa, monggo. Yang penting saya sudah menunjukkan kebenaran. Itulah yang terjadi praktek-praktek agama lain. Jadi kadang dalam satu malam kita melakukan 3 agama itu. Agama Islam ya dilakukan, Majusi dilakukan, Yahudi dilakukan, trompet itu Yahudi. Kemudian agama lain juga dilakukan. Kenapa kita tidak kembali pada satu agama yang bersih? Dan Bapak Ibu, kita lanjutkan sebentar. Setelah api padam ternyata benar, runtuh semua abu-abunya, Ibrahim tetap tegar dan segar kembali utuh. Ini namanya mukjizat di depan mata, tidak membuat mereka sadar, terutama Raja Namrud. Dan Raja Namrud semakin berapi-api bagaimana bisa mengalahkan anak muda ini bernama Ibrahim. Bapak Ibu, Namrud itu punya kebiasaan baik. Jadi sejahat-jahatnya Namrud tetapi punya kebiasaan baik. Biasanya setiap pagi setelah mandi itu di singgasananya sebelah kanan ada kopi, sebelah kiri ada teh. Ini enggak ada ya, nggak apa-apa kan beda ini. Begitu tirai dibuka, terus minum kopi sama teh, Namrud menawarkan kepada jamaahnya, wahai rakyatku, asalkan kalian menyembahku, apa yang kalian minta aku berikan. Itu Namrud Pak. Maka ada yang minta onta diberi, ada yang minta domba diberi, ada yang minta rumah diberi. Enggak cuma sepeda aja kecil itu, minta apa saja diberi. Itu baiknya Raja Namrud. Apalagi MBGA kecil, bansos kecil, memang ada baiknya. Cuma sayangnya apa yang diberikan Namrud harus dibalas dengan menyembah. Karena Namrud mengangkat dirinya menjadi Tuhan. Kemudian dalam situasi seperti ini, Namrud masih bertanya kepada Ibrahim, ya Ibrahim, Tuhanmu seperti apa sih? Kata Ibrahim, Tuhanku ya seperti Tuhanmu, yang bisa mematikan, yang bisa menghidupkan. Kalau begitu coba buktikan. Maka Ibrahim membuktikan dengan mengambil seekor burung, kemudian dipetil-petil, kepalanya dipetil taruh di satu gunung, kakinya dipetil taruh di gunung lain, badannya dipetil taruh di gunung lain. Kemudian Nabi Ibrahim memanggil dengan nama Allah, masing-masing bagian tadi berkumpul lagi, jadi satu lagi, kepala, kaki, badan menyatu. Dan kata Ibrahim, inilah kehendak Allah. Allah bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Apa kata Namrud? Saya juga bisa. Lihat Ibrahim. Lalu Namrud dengan tangannya menarik 2 pemuda ke depan. Lihat Ibrahim. Dengan pedangnya yang satu dibunuh, tes, kepalanya lepas mati. Saya sudah bisa mematikan Ibrahim. Padahal yang mematikan Allah cuma lewat pedangnya Namrud. Dan satunya saya bisa menghidupkan. Padahal sudah hidup dari tadi. Ini logika yang sangat lemah ini.
Jadi sebenarnya raja kalah, cuma karena keangkuhannya kalah di depan anak muda, tidak mau kalah, tidak mau mengalah, gengsi. Maka Namrud mengerahkan bala tentaranya, membangun menara yang sangat tinggi sampai menembus awan dan naik ke atas, lalu melepaskan busur panah. Atas hikmah Allah, busur panas yang menembus langit ditusukkan ke dalam badan ikan. Kemudian ikannya berdarah, darahnya mengelumuri panahnya itu, dan ditangkap oleh Namrud dan mengatakan, Ibrahim, aku sudah membunuh Tuhanmu. Padahal mengenai ikan yang disiapkan oleh Allah, tapi dia mengatakan, aku sudah membunuh Tuhanmu. Seperti itu logikanya Namrud. Sampai pada klimaknya, akhirnya Allah sudah saatnya menghancurkan Namrud. Bagaimana caranya? Gampang Bapak Ibu. Allah tidak mengirimkan pasukan musuh, Allah tidak mendatangkan banjir, Allah tidak menurunkan angin. Allah cukup mengirim binatang kecil yang sering kita bunuh. Apa Bapak Ibu? Nyamuk. Dalam riwayat lain ada yang bilang lalat. Ya, ini satu riwayat nyamuk. Jumlahnya banyak dan menyerang pasukan-pasukan tentaranya Namrud. Ada yang lewat telinga, ada yang lewat hidung, dan semua pasukannya menggelepar, mati semua. Tinggal Namrud melihat pasukannya habis, lari masuk dalam istana, dikejar satu nyamuk dan masuk ke dalam hidungnya, muter-muter di otak, gerigiti otaknya, makan dikit-dikit. Maka apa pekerjaan Namrud setiap hari? Garuk-garuk, hanya garuk-garuk terus itu. Sampai minta tolong pembantunya suruh ngeplak kepalanya pakai sandal. Jadi tiap gatel plak, gatel plak, gatel plak. Terus begitu setiap hari. Lama-lama darah ya keluar. Keluar darahnya dari hidung, keluar darahnya dari telinga, dari matanya, yang akhirnya jatuh pula Raja Namrud karena kesombongannya. Nah Bapak Ibu, sampai di sini dulu, sudah 17 menit, kultum kuliah 17 menit. Sampun nggih? Insyaallah di pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan masih Nabi Ibrahim. Ini belum selesai, serialnya banyak sekali. Yang penting dari sini kita bisa melihat bagaimana Ibrahim dengan sabar menerima ujian dari Allah, termasuk di dalam api tadi. Apa yang dibaca Ibrahim ketika di dalam api Bapak Ibu? Ini sangat bagus kalau diamalkan. Nasrum minallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir. Bapak Ibu, terutama ibu yang masih pengen punya putra, yang lagi hamil, besok kalau pas melahirkan baca ayat ini bagus. Saya dapat dari Dr. Munzayana, dokter kandungan, itu mengajarkan kalau pas melahirkan membaca ini, insya Allah mudah melahirkannya. Bapaknya juga bantu narik plasenta sambil baca Nasrul minallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir. Jadi bapak nemeni di dalam kamar membantu ibunya, jangan ibunya sakit, bapaknya di luar merokok. Ada yang seperti itu. Mari Bapak Ibu kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.